ada umur yang dilewati. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, kepada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat Maghrib dan Isya yang Allah muliakan insyaAllah. Setelah kita menyelesaikan tentang pembahasan fadilah mengurusi jenazah sesama mukmin, dan kita sudah akhiri dengan hadis yang menyatakan barang siapa yang menguburkan jenazah seorang mukmin, artinya dia yang menggali kuburan, mempersiapkan kuburannya, maka dia mendapatkan pahala seperti membangun rumah untuk jenazah, dan dihitung pahala itu menjadi jariah sampai hari kiamat. Artinya besar pahala menguburkan jenazah atau mempersiapkan kuburannya. Baik, kita malam ini akan pindah ke judul yang baru. Kita akan mulai membahas tentang fadilah masjid dan orang-orang yang memakmurkan masjid. Jadi nanti dalam bab ini kita akan belajar tentang kemuliaan masjid, lalu kita akan belajar tentang apa saja janji Allah dan janji Nabi orang-orang yang memakmurkan masjid. Kita mulai dulu dengan fadilah masjid. Jadi kalimat masjidun, atau kita sering menyebutnya dengan masjid, itu diambil dari kata sajadah yasjudu, yang artinya bersujud, lalu kemudian dinamakan dengan masjid, bermakna tempat bersujud. Kata masjid, Allah Subhanahu wa ta'ala mengucapkannya 28 kali di dalam Al-Quran. Dan masjid itu secara terminologi ada dua makna. Yang pertama ada makna khusus, artinya tempat atau sebuah bangunan yang telah diwakafkan dan diperuntukkan untuk melakukan salat 5 waktu dengan cara berjamaah. Itu masjid dalam makna yang khusus. Makanya dalam makna ini, semua tempat yang sudah berbentuk bangunan dan bangunan itu sudah diwakafkan, artinya sudah diwakafkan untuk Allah, lalu di dalamnya ada salat 5 waktu, azan berkumandang, maka itu sudah disebut dengan masjid. Sehingga ketika orang-orang memisahkan antara masjid dengan menasah atau surau atau langgar, atau kadang-kadang orang menyebut musalla, maka perlu kita pahami, kalau seandainya istilah-istilah
yang kita gunakan itu mencukupi syarat masjid, berbentuk bangunan sudah diwakafkan, lalu di dalamnya didirikan salat 5 waktu, dibuka untuk umum, maka itu juga disebut masjid. Walaupun kita mengubah namanya menjadi manasa, musalla, surau, langgar, dalam kacamata hukum dia disebut masjid. Cuma ada masjid yang didirikan Jumat di dalamnya. Nah, masjid yang didirikan Jumat itu disebut dengan Masjidul Jami', masjid tempat berkumpul. Dan masjid-masjid yang tidak ada Jumatnya disebut masjid, walaupun kita mengubah-ubah namanya. Maka berlakulah hukum-hukum masjid, berlakulah salat tahiyatul masjid. Jadi walaupun kita masuk ke manasah, kita tetap disunnahkan salat tahiyatul masjid, bukan tahiyatul manasah. Jadi tidak ada niatnya kita itu ingin salat tahiyat surau, tahiyat langgar, tak ada. Selama syarat masjid masuk, maka dia disebut masjid. Ini hari ini orang kadang-kadang membingungkan dirinya sendiri, sehingga kadang-kadang orang mengatakan ini bukan masjid, ini manasah. Lihat dulu syarat masjid. Nabi telah membagi masjid itu ada yang Masjidul Jami', iaitu masjid tempat didirikan Jumat, ada yang bukan masjid jami', ada yang masjid biasa. Maka bolehkah i'tikaf di manasah-manasah, di surau-surau dalam Ramadan? Bolehkah orang i'tikaf di situ? Jawabannya boleh. Cuma kalau ditanya mana lebih utama, i'tikaf di masjid yang ada Jumatnya atau di masjid yang tidak ada Jumatnya, maka para ulama menjawab yang lebih utama i'tikaf adalah di masjid yang ada Jumatnya. Jadi itu bicaranya yang mana lebih utama. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga ada orang gara-gara meragu-ragukan definisi masjid terhadap manasah-manasah ini, ada orang yang tidak mau salat di manasah, harus ke masjid, karena mengingat yang diberi pahala di masjid bukan di manasah, sehingga dia tidak mau di manasah kampungnya salat, harus ke masjid. Dan itu akibat salah memahami kalimat masjid yang telah di-Indonesiakan dengan istilah-istilah Indonesia. Nah, itu makna secara khusus tentang kalimat masjid, yaitu tempat yang memang didirikan dengan wakaf untuk Allah, dan itu untuk melakukan salat. Jadi kalau tidak cukup syarat, tidak disebut masjid. Ya, contohnya misal musalla di mall, musalla di SPBU, itu tidak disebut masjid, karena pun di dalamnya tidak mencukupi 5 waktu. Kadang-kadang cuma dilakukan 3 waktu. Subuh tidak ada yang solat di situ. Musalla di kantor, itu tidak disebut masjid, karena tidak mencukupi. Cuma ada dari waktu zuhur, asar, maghrib, pulang pegawai, pulang semuanya, sehingga tidak disebut dengan masjid. Nah, di situ tidak berlaku hukum masjid. Artinya tidak ada tahiyat masjid di situ, tidak berlaku hukum i'tikaf. Cuma sayangnya orang di akhir zaman malah lebih senang salat di SPBU. Jadi pergi ke SPBU ngapain Pak? Mau salat. Singgah musafir ke SPBU salat. Ya boleh, boleh-boleh saja, karena itu dianggap musalla biasa. Lalu ada orang yang menuju ke masjid, Pak ngapain ke masjid? Mau kencing. Ke SPBU mau salat, ke masjid mau kencing. Tukang-tukang beca apa? Itu banyak berhenti di masjid-masjid, jatuh mau ke masjid. Yang lebih parah lagi, setelah buang hajat tidak siram. Makanya tidak ada penumpang beca itu gara-gara taiknya yang dia sebarkan di masjid. Nah, ini begitu keadaan hari ini. Pengkhianatan terbesar kepada Allah ketika mengotori masjidnya. Baik, jadi masjid secara khusus tempat ibadah untuk melakukan salat 5 waktu. Secara umum, yang juga harus kita ketahui,
Yang disebut masjid adalah semua tempat sujud di atas bumi yang suci, tempat sujud di atas bumi, di atas permukaan bumi, dan dia suci, bukan berada di atas tempat bernajis. Itu semua secara umum disebut dengan masjid. Itu secara umum, tapi bukan masjid yang khusus tadi. Dan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, kata Rasulullah, "U'titu khamsan lam yu'tihinna ahadun qabli." Aku diberikan oleh Allah 5 perkara yang aku tak diberikan, yang tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu. Artinya, aku diistimewakan oleh Allah dengan 5 perkara yang dulu nabi-nabi terdahulu tidak diberikan, umat-umat terdahulu tidak diberikan. Salah satunya adalah Rasulullah mengatakan, "Wa ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahuran." Yaitu Allah mengizinkan aku dan umatku untuk menjadikan semua permukaan bumi masjidan, tempat salat, iaitu tempat sujud, wa tahuran, dan tanahnya pun dibolehkan untuk bersuci. Makanya dimanapun kita salat, sah salatnya. Maka Rasulullah menyambung hadisnya dengan mengatakan, fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu as-salah falyusalli. Kalau seorang umatku telah masuk waktu salat dimanapun dia berada, falyusalli, maka salatlah. Ya, maksudnya kalau dia berada di padang pasir lalu datang waktu salat, dia salat di tengah padang pasir, maka itu tempat itu sah untuk melakukan sujud atau salat. Nah, ini perkara ini tidak diberikan ke umat terdahulu. Kalau kita baca sejarah umat terdahulu, Nasrani, Yahudi dan Nasrani itu hanya boleh dan sah kalau mereka ibadahnya di dalam tempat ibadah mereka atau di masjid-masjid mereka, ya, dalam saumah. Kalau Yahudi itu di sinagog, saumah. Kalau Nasrani di dalam kanisah, dalam gereja-gereja. Di luar saumah dan di luar kanisah tidak sah salat mereka. Kita umat Muhammad dimanapun salat sah, ya, kecuali tempat-tempat yang diharamkan seperti di dalam WC, ya, kemudian sengaja salat di atas kuburan, kemudian salat di tempat pembuangan sampah makruh, kalau ada najis berubah jadi haram, kemudian salat di tempat lalu lalangnya manusia, yang di tengah-tengah jalan solat, bukan samping jalan, yang tempat orang berbulak balik, tapak kaki orang bulak balik, itu makruh. Cuma itu yang diatur dalam fikih. Tapi kalau kita merasa aman, salat di atas gunung, kita salat di tanah manapun sah. Itulah kelebihan umat Muhammad. Dimanapun dia ibadah diterima Allah. Umat terdahulu tidak boleh begitu. Kalau mau salat wajib masuk ke tempat ibadahnya. Salat di rumah tidak diterima, salat di luar masjid mereka tidak diterima. Maka sungguh Allah telah menyayangi umat Muhammad karena keberadaan nabinya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari kalimat Nabi ini kita tahu bahawa masjid secara umum juga disebut masjid di semua tempat di permukaan bumi untuk dijadikan tempat salat. Dan lebih mulia lagi ketika Allah meringankan tanahnya pun, debunya pun boleh dijadikan alat bersuci. Ketika kita tidak menemukan air, atau ada air tapi kita tak bisa mengambilnya, atau ada air tapi kemudian kita tak boleh kena air, ya mungkin kerana penyakit kulit macam-macam, atau ada air tapi dijaga oleh binatang buas, atau ada air tapi kita khawatir kalau kita menuju ke tempat air itu kita terbunuh, mungkin masa konflik macam-macam. Semua perkara itu menyebabkan Allah meringankan, yaitu dengan cara bertayamum, ya. Maka jemaah melakukan Allah, ini perkara yang kalau dipikir-pikir, kita ini memang umat yang paling dimanja-manja oleh Allah.
Subhanahu wa ta'ala. Umur pendek, pahala dibesar-besarkan, umur cuma 60-70, tapi sekali dapat Lailatul Qadar sama seperti beribadah 83 tahun 4 bulan. Semua pahala dikali-kali lipatkan. Makanya ada hadis orang-orang Yahudi, Nasrani itu semuanya cemburu. Nanti di akhirat mereka mengatakan kecemburuan mereka terhadap umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini yang disebut dengan masjid. Baik. Setelah itu baru kita akan lihat fadilah pertama, keutamaan pertama tentang masjid. Yang pertama, masjid adalah tempat yang paling dicintai Allah di atas permukaan bumi. Masjid adalah tempat yang paling dicintai Allah di atas permukaan bumi. Jadi bumi ini luas, dan bahkan manusia sebenarnya tak mampu menguasai buminya sendiri. Kita ini bagaikan semut yang berjalan di atas globe yang besar, dan kita tak pernah mampu menggenggam dunia. Dunia ini begitu luas sehingga Allah sampai menyebutkan bahawa surga luasnya seluas langit dan bumi. Arduhas samawatu wal ard. Luasnya surga seluas langit bumi. Jadi langit dan bumi digabung, itulah seluasnya surga. Kalau langit kita memang tidak terjangkau. Yang kita pandang pun sejauh mata memandang itu pun hanya awan. Yang pintu langit pertama pun kita tak pernah sampai. Sejauh-jauhnya roket diluncurkan tak pernah sampai ke langit pertama. Tak pernah sampai. Makanya banyak pihak yang meragukan tentang pendaratan Yuri Gagarin atau Neil Armstrong di bulan. Para ahli agama meragu-ragukan dan menganggap itu kebohongan NASA. Tidak ada orang yang pernah bisa mendarat di bulan. Jadi semua itu hoax yang dibuat di studio dalam perang dingin dengan Uni Soviet. Karena begitu luasnya langit. Nah, bumi itu juga hampir sama dengan luasnya langit. Cuma kita tak mampu untuk mengetahui luasnya. Tidak ada orang yang mampu menembus dengan bor dari Laut Semawe lalu tembus ke Amerika, Pak. Pernah dengar, Pak? Tidak ada. Di Rusia ada bekas pengoboran minyak itu sampai ribuan kilometer. Ribuan kilometer mereka berhenti, tak sanggup lagi karena kehilangan oksigen, tak mungkin lagi hidup segala macam, dan itu menemukan macam lapisan. Kita dalam biologi kan cuma belajar tentang lapisan-lapisan di bawah tanah, batu sedimen, kemudian lapisan air, macam-macam. Itu di bawah air itu penuh dengan berbagai lapisan. Tidak ada yang mampu menembusnya. Itu baru nembus. Makanya Allah mengatakan, wala tamshi fil ardi maraha, jangan engkau sombong sekali di atas bumi. Innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Engkau tak akan mampu menembus bumi, dan juga engkau tak akan mampu untuk mencapai ketinggian gunung. Maksudnya engkau tak akan bisa tinggi setinggi gunung, dan juga engkau tak akan mampu menembus bumi. Jadi Allah mengatakan jangan sombong sekali. Jangan hanya karena seragam lalu kita menjadi manusia sombong, seakan-akan kita ini tidak kena asam urat, tidak kena kolesterol, begitu gagah berjalan dengan dada ditegakkan, menganggap orang lain kecil semuanya, lalu kemudian umur 60 kemudian sudah stres sendiri dengan pekerjaan. Jadi Allah memberi tamsilan tentang engkau tak mampu menembus bumi. Maka oleh kerana itu, di antara semua ciptaan Allah yang ada di bumi, di seluruh permukaan bumi, macam model bentuknya, di kutub utara, kutub selatan, tempat Antartika yang tak pernah kita sentuh, mana bahagian yang paling dicintai Allah?
Jawabannya adalah masjid. Ya. Semua bangunan boleh ada, semua tempat orang akan berada, namun yang ingin diberitahu oleh Nabi, masjidlah tempat yang paling dicintai Allah. Ini sudah bisa kita tebak. Kalau itu tempat yang paling dicintai Allah, maka orang-orang yang masuk ke dalamnya adalah orang-orang yang paling dicintai Allah. Itu nanti akan kita bahas di fadilah memakmurkan masjid, mulai dari berjalan dari rumah, apa yang dia dapatkan sampai pulang dari masjidnya, apa yang mereka dapatkan. Ini basyiran, kabar gembira ini akan membuat kita bersemangat berlama-lama di rumah Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengatakan bahawa masjid adalah tempat yang paling dicintai Allah? Rasulullah melalui hadis yang sahih, dari hadis riwayat Muslim dari Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah berkata, ahabbul bilad ila Allah masajiduha. Kata Rasulullah, dalam satu negeri tempat yang paling dicintai adalah masajiduha, masjidnya. Tempat yang paling dicintai Allah di dalam satu negeri, orang dirikan apapun, paling dicintai adalah masjidnya. Lalu Nabi sambung, wa abghatul bilad ila Allah aswaquha, dan tempat yang paling dibenci Allah. Kalau tadi tempat paling dicintai Allah di dunia adalah masjidnya, maka tempat yang paling dibenci Allah yang ada di atas permukaan bumi adalah pasar. Allah paling benci dengan pasar. Nah, jemaah melakukan Allah, kita lihat dulu kenapa Allah mengatakan tentang tempat yang paling dicintai adalah masjidnya. Karena di masjid semua kebaikan berkumpul. Di masjid itu semua kebaikan berkumpul, dan itu dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. Masjid itu dinamakan dengan tempat paling dicintai itu karena di dalamnya orang melakukan kebaikan berupa ibadah, menyebut-nyebut nama Allah, bahkan dijadikan sebagai tempat untuk bermajlis ilmu, seperti kita lakukan setiap malam ini. Orang akan mendengarkan ilmu, menyerap ilmu, lalu kebaikan, berkumpulnya para malaikat mendoakan orang-orang yang berada di dalamnya. Orang sembah, sujud, menangis, membaca Quran, melakukan kebaikan, bersedekah di dalam masjid, celengan disebarkan. Orang semua tak segan untuk memberikan apapun untuk masjid. Diumumkan bahawa kita akan memperluas masjid, kita akan membuat tempat parkir atas nama untuk masjid. Orang berlomba-lomba di dalamnya. Jadi tidak ada celah sedikit pun untuk masjid. Yang berkumpul-kumpul semua merencanakan berbuat baik. Maka Allah mencintai, Allah sangat cinta kepada orang yang berbuat baik. Dan itu paling banyak berkumpul, pusatnya adalah di masjid. Jadi masjid ini di masa Nabi bahkan dijadikan tempat rapat, musyawarah, mengatur strategi bagaimana cara melawan orang kafir. Setiap waktu asal ada masalah, Nabi kadang-kadang segera memberikan mau'izah di dalam masjid. Dan kita pun Bapak Ibu, kalau masuk ke masjid, rasakan perbedaan ketika berada di luar masjid. Begitu masuk ke masjid, rasa tenang di hati. Duduk dalam masjid nyaman, tenang. Apalagi kalau masjidnya ada AC-nya, itu memang lebih tenang kan. Nah, kemudian karpetnya, itu tentu karpet masjid saja yang membuat. Cuma hati kita ni tak bisa ditipu. Kita menemukan ketenangan di dalam masjid. Ada yang saking tenangnya Pak tertidur di dinding masjid. Itu sudah sangat tenang. Dulu Ali bin Abi Thalib ketika ribut dengan Fatimah, Ali bin Abi Thalib ketika bertengkar dengan Fatimah, dia pergi. Karena suami yang baik itu kalau bertengkar dia tidak melayani istrinya.
Ini perlu kita tiru. Jadi kalau kita sudah sampai jadual untuk bertengkar, ketika isteri sudah mulai mengajak bertengkar, itu ya jangan dilayani. Kenapa? Isteri itu bertengkar karena dia orang yang lelah. Ya. Isteri itu kan orang yang selalu berstandby untuk membahagiakan suami. Ya. Isteri itu tidak ada istirahatnya. Kita istirahat ketika terbenam matahari. Isteri tidak bisa istirahat kecuali setelah terbenam mata suami. Ya. Sebelum terbenam mata suami, tidak ada istirahatnya itu isteri. Maka kelelahan dia curhatkan melalui mepepek, ya, seakan-akan mengajak bertengkar. Itu maklumi, ya, dimaklumi kecuali memang sudah nusyud. Dimaklumi. Makanya dulu Ali bin Abi Thalib itu kalau Fatimah, kalau dia bertengkar dengan Fatimah, itu anak Nabi dengan menantu Nabi ribut, apalagi kita. Umar bin Khattab sedang ribut sama isteri. Ada orang yang mau mengadukan perihal rumah tangganya. Begitu mendekati rumah Umar, didengarnya Umar juga sedang ribut dalam rumah. Maka tidak usah sok-sokan kita mengatakan hari ini saya sudah 50 tahun kahwin, tidak pernah ribut. Bohong semua itu. Hidung ke 50 tahun kakum kahwin, hantum karu metiga. Itu bohong itu. Apakah dia memang pura-pura kahwin? Atau memang dia betul-betul berdusta? Jadi jangan pikir ustaz-ustaz tu kalau di depan jamaah lembut, kemudian jaim-jaim, lalu bapak fikir tak pernah bertengkar dengan isteri. Oh, Masya Allah. Bapak kalau mau tahu tentang ustaz-ustaz, tanya ke isterinya, jangan tanya sama ustaznya. Pulang ke rumah, tanya ke isterinya. Itu perkara biasa. Itu bumbu rumah tangga. Bahkan semakin banyak bertengkar, bumbunya semakin banyak, maka semakin lezat hidup itu. Makanya saya selalu mengatakan, buatlah jadual untuk bertengkar, biar rumah tangga itu terasa lezatnya. Ya, mana ada enak kalau lempang begitu saja, Pak. Tidak ada ribut-ributnya. Ini apalagi pengantin-pengantin muda ni yang belum melewati 5 tahun, itu biasa itu. Yang jangan ucapkan kalimat cerai kalau dia tak nusyud. Nikmati saja. Salah satu cara menikmatinya apa? Ali keluar dari rumah kalau sudah bertengkar. Rasulullah pun datang tanya ke Fatimah, mana Ali? Lalu Fatimah jawab, fi syai' baini wa bainah. Ada sesuatu ya Rasulullah. Wahai ayah, ada sesuatu antara aku dengan dia. Rasulullah pun sebagai mertua yang memberi suri tauladan, itu juga nak nanya berikutnya ke Fatimah, oh ya, kenapa bertengkar? Coba cerita sama ayah dulu. Coba cerita yang betul. Ni kalau si Ali ni macam-macam, aku tampoi ente. Tak ada apa. Rasulullah tidak nanya lagi ke Fatimah. Begitu dengar bertengkar, Rasulullah maklumi. Maka kita jadi mertua ni, kita kalau jadi orang tua, itu jangan terlalu ikut campur dengan urusan anak. Gara-gara kita ikut campur, makanya bercerai. Padahal kalau kita tidak ikut campur, mereka tidak ada rencana bercerai. Kalaupun diminta untuk memberi nasihat, maka nasihatilah yang baik. Ini tidak begitu anak telefon, langsung si mama mengatakan, kan mama sudah bilang, jangan kahwin sama dia. Kamu nak percaya, mama udah nyesal nak dengan orang model begitu nak. Sudah cukup papamu yang menyakiti mama, kena papanya lagi. Udah, kamu ceraikan aja, mau sampai pikir panjang. Untung-untung mama masih PNS, masih ada uang untuk menghidupimu. Ceraikan saja. Ni mama ni itu sama sekali tidak mengikuti sunnah Nabi. Nabi itu tidak terlalu peduli dengan keluarga anaknya kecuali memberi nasihat. Apa yang dilakukan Pak? Nabi mengatakan Ali di mana? Fatimah tidak tahu Ali ke mana. Akhirnya Rasulullah nanya ke sahabat, Ali di mana? Baru diberitahu Ali di masjid. Ternyata Ali kalau bertengkar ke masjid. Rasulullah kemudian menuju ke masjid. Lalu kemudian Rasulullah menemukan Ali sedang berbaring di masjid. Dulu kan tidak ada keramik, pasir kerikil. Ali berbaring di atas pasir kerikil itu. Lalu Rasulullah masuk dan membangunkan Ali dengan bahasa, qum ya Aba Turab, wahai orang yang berpasir, bangun. Ali begitu dengar mertuanya, Rasulullah datang, dipanggil dengan orang berpasir, langsung siap sedia mereka, beliau bangun. Dan semenjak itu Ali dijuluki dengan Abu Turab, orang yang berpasir. Ali senang sekali kalau dipanggil Abu Turab. Kenapa? Yang memberi gelar itu adalah Rasulullah SAW. Maka panggilan lain Ali adalah Abu Turab, orang yang berpasir. Makanya bapak kalau sedang bertengkar, berbaringlah di pasir. Bukan
bukan itu maksudnya, ke masjid, karena masjidnya tidak berpasir lagi, jangan pula harus berpasir. Yang mau kita bilang, masjid tempat menenangkan hati. Adik datang, salat 2 rakaat, berbaring. Nanti setelah 2 jam, 3 jam, maka suami akan pulang lagi ke rumahnya setelah hatinya tenang. Yang tadi rencana menceraikan, tidak jadi terceraikan. Yang tadi rencana ingin membunuh istri, tidak jadi dia yang bunuh. Yang rencana tadi ingin memarahi, menendang, mencaci maki, semua hilang ketika berada di masjid. Maka jemaah melakukan Allah, itu lihat contoh masjid menenangkan hati. Maka kita kalau di masjid ni, tenang, hati kita nyaman. Ini kalau suami pulang dari masjid, tiba-tiba isteri berdiri di pintu pagar dengan parang, lalu dia mengatakan, oh kan udah pulang ya, sekarang kita mulai lagi. Itu isteri itu yang bermasalah berarti. Itu isteri bermasalah. Seharusnya sudah cukup kalau suami sudah pulang dengan wajah yang baik, maka jangan lanjutkan. Begitu teorinya. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, tempat terbaik di atas permukaan bumi adalah masjid. Mau menjadi orang baik, masuklah ke masjid. Lalu Nabi menyambung dengan mengatakan, wa abghadul bilad ilallah aswaquha, dan tempat yang paling dibenci adalah pasar. Jadi ini perlu dipahami dengan benar, karena orang akan bertanya-tanya, ada apa dengan pasar? Kok bisa pasar pula tempat paling dimurkai Allah, tempat yang paling tidak disenangi Allah? Pasar itu kan hal yang perlu. Nabi dulu setelah membangun Masjid Quba menuju ke Madinah, salah satu yang ketika sudah mendirikan masjid, kemudian yang diperhatikan berikutnya adalah ekonomi, dan itu berputarnya pasar. Jadi di Madinah pun ada pasar, dan itu dikembangkan. Jadi pasar itu memang ada. Jadi kenapa kalau memang dibenci, kenapa harus ada? Nah, jadi substansi yang sedang dibicarakan di sini adalah bukan pasarnya yang bermasalah, tetapi yang bermasalah adalah kemaksiatan yang sering terjadi di dalam pasar. Makanya Imam Nawawi ketika menjelaskan masalah ini, Imam Nawawi mengatakan begini, kenapa pasar disebut tempat terburuk dan Allah tidak suka? Karena bi'annaha mahallul ghish wal khida'. Jadi pasar itu tempat pusatnya orang melakukan ghish, nipu, melakukan jual beli dengan cara menipu modal, kemudian menipu dengan mengatakan barang ini ori padahal barang itu KW. Jadi tipu menipu dalam pasar itu paling banyak terjadi. Ketika seseorang mengatakan ini ikan punya kapan, dia menjawab enggak, ini punya hari ini bu, padahal punya 2 hari yang lalu dimasukkan ke kulkas. Nipu. Jadi itu saja sudah banyak. Makanya Rasulullah SAW masuk ke pasar. Ketika Rasulullah masuk ke pasar, Rasulullah membenamkan tangannya di salah satu kedai buah-buahan, penjual buah-buahan. Dan ketika beliau cabut tangannya basah. Tangannya basah. Rasulullah langsung menegur orang tersebut dengan mengatakan bahwa ini berarti ada buah yang busuk yang disimpan di bawah. Ada buah yang busuk yang disimpan di bawah. Kenapa tidak disingkirkan? Jadi ada kemungkinan dia akan menipu. Jadi tipu menipu di dalam pasar itu banyak. Lalu apa lagi? Di dalamnya warriba, di dalamnya terjadi riba, jual beli dengan cara riba. Wal aiman al-kadzibah, di dalamnya ada sumpah-sumpah palsu. Jadi dia bersumpah demi Allah, ini barang ini betul-betul barang yang bagus demi Allah, padahal dia bersumpah palsu. Wa ikhlaful wa'di, banyak orang di pasar yang melanggar janji. Ini perkara-perkara seperti ini yang kemudian menyebabkan pasar menjadi tempat terburuk. Kita kalau masuk pasar Pak, lihatlah, kalau dari dulu sudah diingatkan, apalagi pasar di akhir zaman, itu berkumpulnya orang tak salat, azan berkumandang, orang begitu saja lalu lalang. Itu subuh Pak. Subuh kalau kita lewati pasar,
Itu cukup banyak orang dengan becak mengambil barang, tapi mereka tidak salat. Jadi begitu pedenya mereka hidup demi dunianya, mereka meninggalkan Allah. Coba lihat kalau perempuan yang berjalan di pasar itu kadang-kadang digoda sana, digoda sini. Kalau membeli sesuatu itu disangkut pautkan dengan hal-hal pornografi. Inilah kerusakan pasar. Baik, jadi kesimpulan kita adalah masjid adalah tempat yang paling disenangi Allah di permukaan bumi. Mudah-mudahan yang berhadir Allah telah catatkan pahala, dan semoga Allah kumpulkan kita di dalam surga-Nya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.